Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa zidna ilman wa zidna fahman wa amalan taqabbalan amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah bahas banyak hal, dari mulai kaidahnya, definisi, kita juga sudah bahas bentuknya dan sedikit membahas mengenai rukunnya, gitu ya. Kemarin kita bahas hanya dari sisi jenis-jenis rukunnya secara sederhana. Sekarang kita akan bahas lebih jauh mengenai rukun dan syaratnya, gitu ya. Rukun dan syarat rohan, gitu ya. Nah, kemarin kita sudah jelaskan bahwa rukunnya rohan, para ulama kemudian ada sedikit ikhtilaf ketika bicara dari sisi jumlah, meskipun sebenarnya sama, gitu ya. Jadi kemarin kita bahas ada yang menyebutkan 5, ada yang menyebutkan 4, tergantung cara menghitungnya, gitu ya. Nah, di sini untuk memudahkan pembahasan, ya, saya akan meringkasnya jadi 4 saja. Kenapa? Karena memang untuk yang pelakunya itu syaratnya sama, gitu ya. Jadi ada yang namanya aqdain, gitu ya. Aqdain artinya 2 pelaku akad, ya. 2 pelaku akad, gitu. Atau dalam bahasa lainnya yang sempat kita bahas, di sini ada yang namanya rohin, ada yang namanya murtahin. Rohin ini adalah yang menggadaikan, murtahin adalah yang menerima gadai, ya. Jadi ini kita kelompokkan aja. Adanya rohin dan murtahin, artinya adanya 2 pelaku akad, gitu. Ini saya satukan karena nanti syaratnya sama, gitu ya. Jadi mau dipisahin ini nomor 1 rohin, nomor 2 murtahin juga boleh. Tapi kedua pihak ini, kedua pelakunya, syaratnya nanti sama. Apa syaratnya? Nah, para ulama kemudian meringkas sederhananya adalah yang namanya aqdain atau 2 pelaku akad dalam gadai, yaitu rohin dan murtahin, adalah al-ahliyah. Gitu ya. Al-ahliyah, ya, disebutnya al-ahliyah. Al-ahliyah itu apa? Yaitu memiliki kompetensi dan kelayakan untuk melakukan akad, ya. Disebutnya al-ahliyah, gitu ya. Nah, al-ahliyah sendiri ini istilah umum, artinya orang yang punya kemampuan, punya kompetensi. Nah, di sini kan disebut memiliki kompetensi dan kelayakan untuk melakukan akad. Akad apa? Maka para ulama mendetailkan lagi di sini, yaitu ahliyatul al-bai' dan ahliyatul tabaruk.
Nah. Ahliyatul albai atau ahliyatul tabaru adalah orang yang punya kompetensi dan kelayakan untuk melakukan akad albai atau tabaru. Itu maksudnya. Apa itu albai atau tabaru? Ya. Yaitu adalah orang yang layak melakukan akad jual beli. Ya, masih ingat ya, al-bai' itu artinya jual beli ya, dan tabaru dan pemberian. Atau di sini dikatakan dibahasakannya derma. Ya. Gitu. Jadi yang namanya dua pelaku akad untuk rohen, untuk gadai, maka syarat pelakunya, syarat orangnya, dia itu sama seperti syaratnya pelaku jual beli. Ingat ya, pelaku jual beli itu memiliki syarat yang juga sudah kita bahas. Ada syaratnya, yang pertama dia harus orang yang berakal, kan begitu. Barang milik sendiri, pemilik, kan gitu ya. Kemudian dia minimal ada yang menetapkan minimal adalah akil balik, ada yang menetapkan dia yang penting tamyiz. Ya, ulama kebanyakan membatasi cukup tamyiz, gitu ya, nggak ada masalah tamyiz. Nah, artinya orang yang punya hak, punya kebolehan, yang memenuhi syarat untuk melakukan jual beli atau melakukan sumbangan pemberian, gitu ya, itu maka dia juga boleh atau berhak atau sah baik sebagai rohin ataupun sebagai murtahin, gitu ya. Jadi sah dia sebagai keduanya. Kenapa? Karena rohin dan murtahin ini umumnya kita sudah jelaskan kemarin, ada 3 bentuk. Yang satu itu terkait dengan jual beli, yang 2 terkait dengan hutang piutang. Maka 2 syarat ini sudah mencakup keseluruhan syarat dari si pelaku, kan gitu ya, sudah memenuhi syarat dari pelaku. Itu ya, ini dari sisi pelakunya ya. Jadi ini diringkas dalam kitabnya, dibahasakan sebagai ahliyah, yaitu ahliyatul bai' dan ahliyatul tabaru. Ya, bahasanya bisa dipahami? Ya, baik jual beli. Ahliyatul bai' artinya orang yang punya kebolehan, gitu ya, untuk melakukan jual beli, memenuhi syarat jual beli, gitu ya, memenuhi syarat untuk melakukan jual beli. Tabaru itu pemberian, gitu ya. Ini dari sisi pelaku akad. Ya. Yang kedua, syarat kedua. Jadi ini rukun, ini syarat. Rukunnya pertama adanya 2 orang pelaku. Rukun kedua adalah sigot atau akad atau ijab kabul. Nah, ini rukun nomor 2. Nah, rukun nomor 2 punya syarat. Gitu. Syaratnya apa? Syarat yang pertama, isi akad tidak boleh digantung, gitu ya, dengan syarat tertentu atau waktu tertentu, gitu ya. Jadi isi akad nggak boleh digantung. Saya menggadaikan mobil ini sebagai jaminan hutang saya kalau nanti anak saya sudah pulang. Nah, ini contoh syarat yang digantung, kan gitu ya.
atau dengan syarat tertentu gitu ya. Syarat tertentu artinya syarat di atas syarat. Nah, ini yang nggak boleh gitu ya. Dia mau menggadaikan, saya mau menggadaikan mobil untuk jaminan hutang saya, tapi syaratnya mobil saya harus dipoles kan gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, ini syarat-syarat seperti ini yang nggak boleh. Syarat yang membuat akadnya tergantung. Ya, yang membuat akadnya itu nggak bisa segera terlaksana. Itu nggak boleh. Nah, kaidahnya ya, dalam kaidahnya gitu ya, syarat yang fasid atau rusak dengan sendirinya batal dan akad rohan tetap sah. Ya. Nah, apa yang disebut akad yang fasid gitu ya? Akad yang fasid. Ya, akad yang fasid misalnya gini. Ada orang yang kemudian dia menggadaikan sesuatu. Ya, tapi dia memberikan syarat. Ini yang saya gadaikan barang kesayangan saya. Pokoknya kondisi apapun nggak boleh barang ini dijual. Padahal digadein. Kan gitu ya. Nah, yang seperti ini yang disebut akad yang fasid rusak. Kenapa? Karena namanya barang jaminan ya. Barang jaminan ini barang yang kemudian nanti di ujung tetap ada kemungkinan gitu ya untuk dijual untuk menutupi hutangnya. Maka yang seperti itu akad tersebut akadnya batal dengan sendirinya, tapi gadainya sah, gitu ya. Maka kita bisa lihat di sini ada syarat yang sah yang boleh, gitu ya. Ada syarat yang diperbolehkan. Yang sejalan dengan rohan, gitu ya. Jadi kan di sini yang nggak boleh adalah digantung dengan syarat. Tapi syarat yang dia sejalan itu boleh ada. Apa contohnya syarat yang sejalan? Contohnya gini. Contohnya ada orang menggadaikan barang karena hutang. Maka kemudian si pemberi hutang yang megang gadai itu memberikan syarat, pokoknya kalau kamu punya duit, maka yang harus jadi prioritas adalah bayar hutang. Sejalan nggak kalau kayak gitu? Ya, tapi diomongin di depan. Itu, diomongin di depan. Nah, itu adalah syarat yang sejalan. Itu boleh, gitu ya. Itu boleh. Sedangkan syarat yang fasid, yang seperti tadi, syaratnya misalnya barangnya nggak boleh dijual. Atau ada syarat yang fasid yang lebih aneh lagi. Ini kadang ada aja ya. Ini cerita sekedar gambaran bagaimana syarat fasid itu mungkin muncul. Contoh gini, ada orang menggadaikan hewan ternak. Ada ya, ini sekedar contoh saja. Minjem uang, jaminan hewan ternak. Tapi dia kemudian ngasih syarat, nanti balikin ke saya hewannya harus punya anak. Nah, ini kan nggak sah syarat seperti ini. Tapi menggadaikannya tetap sah. Syaratnya nggak berlaku. Tidak ada kewajiban untuk memenuhi syarat ketika syaratnya itu fasid atau rusak. Gitu ya. Ada lagi syarat yang membatalkan. Yang bertentangan membatalkan akad secara keseluruhan.
ada syarat yang bertentangan. Ini syarat yang membatalkan. Syarat yang membatalkan rohan secara total ketika diberikan syarat yang bertentangan. Apa syarat yang bertentangan? Gini, saya menggadaikan mobil, tapi mobilnya nggak boleh dibawa pulang, mobilnya taruh tempat saya. Nah, ini syarat yang bikin batal, kan gitu ya. Jadi syaratnya bukan lagi fasid. Kalau fasid itu ada sekelumit kecil syarat yang bermasalah, otomatis nggak berlaku. Tapi secara keseluruhan akadnya sah, gitu. Sedangkan kalau bicara syarat yang batalkan, syarat ini bertentangan. Kenapa? Karena namanya rohan atau gadai harus ada serah terima barang. Ada barang yang dijaminkan dan barang itu dipegang oleh si pemberi hutang. Itu. Nah, ketika ini nggak jalan, nah gitu ya, yang bertentangan dengan rohan itu sendiri, maka otomatis akad rohannya ya batal secara keseluruhan. Ya nggak ada namanya gadai, uang barangnya nggak boleh diserahin kan gitu ya. Nah, yang seperti itu. Jadi ini kita bicara dari sisi sigot atau dari sisi akadnya, gitu ya. Dari sisi sigot atau dari sisi akad. Gitu. Jadi isi akad tidak boleh digantung syarat tertentu atau waktu tertentu. Jadi nggak boleh syaratnya ngegantung, gitu ya. Disyaratkan dengan kejadian ini, kejadian itu, atau waktu-waktu yang nggak jelas, gitu ya. Bahkan dengan kasih waktu pun juga nggak. Jadi akad rohan adalah akad yang berlaku saat itu ketika akadnya itu dibacakan, artinya disetujui, disepakati, bukan akad untuk nanti, kan gitu ya. Bukan akad untuk nanti. Kenapa? Karena ini bagian rohan ini adalah bagian akad untuk ke depan. Namanya ngutang kan akad untuk nanti. Dibayarnya nanti, rohannya sekarang, gitu ya. Kalau ini kita ngutang bayarnya nanti, yang digadaikan nanti, apa jadinya? Ya, ini nggak nyambung kan gitu ya. Saya minjem uang, saya balikin bulan depan. Nah, nanti saya ngadain barang, tapi ngadain barangnya bulan depan. Kan akhirnya nggak nyambung. Nah, gitu ya. Jadi tetap yang namanya rohan adalah akad yang terjadi saat itu, akad yang memang di waktu ketika diakadkan, bukan waktunya digantung dengan waktu tertentu atau syarat tertentu, gitu ya. Jadi ada tidak boleh digantung, dia yang fasid ada isi-isi syarat yang bermasalah itu kemudian kita eliminir, nggak berlaku, dia batal, gitu ya. Ada syarat yang diperbolehkan ketika dia sejalan, dan ada syarat yang membatalkan secara keseluruhan ketika dia bertentangan dengan rohan itu sendiri. Nah, ini istilahnya nanti diingat-ingat ya, karena nanti istilah ini jauh akan sering diulang gitu ya. Ada rohin, ada murtahin. Jadi ada yang menggadaikan, ada yang menerima gadai. Ini kita baru rukun nomor 1, nomor 2, sekarang kita rukun nomor 3. Ya. Rukun nomor 3 apa? Nih, rukun nomor 3 adalah namanya marhun bihi. Jadi marhun bihi adalah bahasa kita objek hutang. Gitu ya. Ini bahasa kita objek hutang. Kan yang namanya gadai itu sebabnya satu-satunya adalah karena hutang. Baik hutang karena adanya jual beli yang tertunda pembayarannya, atau hutang karena perbuatan hutang piutang. Gitu ya, pinjam meminjam, hutang piutang gitu ya. Apa ad-dain gitu ya, atau al-qard gitu ya. Jadi dia ada objek hutang. Ya. Nah, objek hutang ini bagian dari rukun. Ada 2 orang, yang satu menggadaikan barang, yang satu menerima gadai. Ada akadnya, ada objek hutangnya. Ya, kalau tiba-tiba orang mau menggadaikan barang tapi nggak ada objek hutangnya, ya nggak sah. Ya kan, nggak ada kepentingannya untuk menggadaikan sesuatu, gitu ya. Nggak ada kepentingan untuk menggadaikan sesuatu, gitu ya. Maka ini harus ada objek hutang. Nah, objek hutang ini juga butuh syarat. Ya. Dalam secara definisi, ini adalah hak
atau sesuatu yang menyebabkan barang gadai diberikan. Gitu ya. Jadi marhun bih ini penyebabnya cuma satu, hutang. Gitu ya, penyebabnya cuma satu, hutang. Nah, apa saja yang menjadi penting bagi marhun bihi atau objek hutang ini? Pertama, jadi di sini dikatakan marhun bihi merupakan sesuatu yang wajib diserahkan kepada pemilik. Ya, di sini kita kasih catatan. Ya, umumnya berbentuk dain, itu hutang piutang, atau qard, atau transaksi tidak tunai. Objek hutang adalah sesuatu yang wajib diserahkan kepada pemilik. Kalau sesuatu yang sifatnya tidak wajib, maka di situ tidak sah nanti benda ada sesuatu yang digadaikan. Contoh, ya, yang namanya sodakoh kan tidak wajib. Orang nggak sodakoh, kemudian Anda kan nggak sodakoh, Anda harus gadein barang supaya bisa sodakoh. Nah, itu salah gitu ya. Itu nggak sah yang namanya gadai di situ gitu ya. Kenapa? Karena sodakoh tidak wajib gitu ya. Yang wajib di sini sudah dibatasi. Yang bicara mengenai gadai itu hanya berlaku pada transaksi dain, qard, dan atau transaksi tidak tunai, artinya hutang pihutang dan jual beli yang tidak cash and carry. Jual beli yang bayarnya belakangan gitu ya. Nah, di sini ya para ulama memberikan catatan barang ain, ya kita sudah bahas sebenarnya barang ain adalah benda apapun yang memiliki nilai gitu ya. Ini tidak sah sebagai marhun bihi. Nah, apa contohnya gitu ya? Barang ain itu gitu ya. Misalnya saya minjem mobil ke Pak Heru. Yang dipinjam ini ain atau dain? Ain, karena benda kan gitu ya. Maka kemudian Pak Heru bilang harus ada barang saya yang digadaikan karena saya mau minjem mobil. Nah, ini nggak boleh, ini bukan akad gadai gitu ya, karena yang dipinjam ini bukan uang gitu ya. Dain itu, qard itu ceritanya adalah urusannya dengan uang, intinya begitu ya, urusannya dengan nilai mata uang, bukan dengan benda. Ketika seseorang meminjam benda, maka tidak ada hak dari pemilik benda tersebut untuk minta jaminan gadai. Tidak disebut gadai gitu ya. Orang minjem mobil, jaminannya apa? KTP. Itu jaminannya tidak disebut gadai. Kan gitu ya. Wong KTP juga nggak bisa dijual kok. Ya. Karena nanti ada ketentuan lagi yang namanya gadai. Benda yang digadaikan, yang dijadikan jaminan harus barang yang berharga dan memang memiliki nilai. Kenapa? Namanya jaminan kan harus bisa untuk kembaliin.
utangnya, kan gitu ya. Sehingga sesuatu yang nggak bisa dipakai untuk mengembalikan hutangnya tidak bisa dijadikan barang gadaian, barang yang digadaikan. Ya. Jadi nggak ada istilahnya menggadaikan KTP. Ya, itu barang nggak laku. Gitu ya. Jadi bukan menggadaikan KTP, gitu ya. Ya. Jadi barang ain gitu ya, tidak sah sebagai marhun bihi. Apa barang ain? Kalau kita dapat titipan, ada pinjaman dan lain sebagainya, itu nggak sah, gitu ya, sebagai objek hutang. Karena objek hutang yang dimaksud di sini adalah objek spesifik, yaitu duit lah gampangnya. Ya, objek hutangnya uang. Hanya objek hutang uang saja, baik karena jual beli yang tidak tunai atau karena hutang piutang, yang di situ boleh ada jaminan gadai. Sederhananya seperti itu penjelasannya. Hanya yang terkait dengan uang, hutang uang, gitu. Yang boleh di situ ada gadai, gitu ya. Yang ketiga, gitu ya, marhun bihi harus merupakan hutang yang memungkinkan dipenuhi atau dibayarkan dari marhun atau barang yang digadaikan. Ya. Nah, jangan keliru ya, ada marhun bihi, objek hutang, ada marhun. Marhun ini adalah benda yang digadaikan. Ada benda yang digadaikan disebutnya marhun. Maka itu ya, ketika bicara marhun bihi, objek hutang, nah, maka objek hutang ini harus nyambung dengan benda yang digadaikan. Artinya secara nilai, gitu ya. Maka di sini dikasih syarat, marhun bihi merupakan hutang, kan tadi ya, marhun bihi itu hutang. Objek hutang itu berupa utang, uang, gitu ya, yang memungkinkan dipenuhi atau dibayarkan dengan bekal tadi si benda yang digadaikan. Contoh, misalnya utangnya 100 juta. Nggadainnya apa? Nggadainnya motor 1. Nyambung nggak? Nggak sebanding, gitu ya. Nah, artinya marhun bihinya ini nggak sebanding, nggak sejalan dengan objeknya. Kan gitu ya. Tapi kalau memang ya bedanya nggak jauh, masih logis gitu ya. Karena kan misalnya gini, saya nggak hafal ya harga kendaraan ya, utang 100 juta yang digadaikan mungkin mobil yang mungkin harganya fluktuatif lah, harga 80, 90 kan gitu ya, itu masih kita anggap logis gitu ya. Tapi utangnya 100 juta yang digadein handphone gitu, nggak nyambung gitu ya, nggak nyambung. Nah, itu yang harus diperhatikan, antara objek hutang dengan apa yang digadaikan itu memang harus sejalan gitu ya. Kalau nggak sejalan gimana? Apakah hutangnya sah? Sah. Hutang nggak pakai gadaian itu sah. Hutang tanpa jaminan tetap sah. Saya pengen berhutang, tapi saya nggak punya barang apa-apa. Gimana dong? Saya butuh uang 100 juta. Yang saya punya cuma handphone. Ya udah, handphone aja saya gadein. Malah nggak bener. Lebih baik sudah, kalau percaya sudah minjem aja. Hutang piutang seperti biasa, hutang piutang. Kan gitu ya. Boleh. Akad yang dipakai akad hutang piutang, bukan akad gadai, kan gitu ya. Jadi bukan berarti kalau nggak ada barang yang semisal nggak bisa terjadi hutang piutang, tetap bisa, nggak ada masalah. Nah, sehingga kita menempatkannya beda. Kenapa? Karena nanti kalau ada yang digadaikan ada hak dan kewajiban tambahan. Kalau tanpa ada yang digadaikan, hak dan kewajibannya hanya terkait dengan hutang piutang, kan gitu ya. Orang berhutang
maka kewajiban dia satu-satunya adalah mengembalikan dengan yang senilai, dengan yang semisal. Udah itu toh. Tapi kalau kemudian itu ada barang yang digadaikan, maka yang menggadaikan punya kewajiban, yang diserahkan gadai, yang menerima gadai juga punya kewajiban. Itu. Kenapa? Karena namanya barang gadaian meskipun dipegang oleh si pemilik hutang, tapi kan tetap harus dirawat, harus diurusin, dijaga, kan gitu ya. Ada kewajiban tambahan. Kalau bendanya itu sesuatu yang butuh di maintenance rutin, tetap itu jadi kewajiban si pemilik barang. Menggadaikan mobil, wah mobil tiap bulan kan ya harus servis, ganti oli. Siapa dong? Nah, yang pegang gadaian, masa saya? Kan bukan punya saya ngasih utang, masa saya mesti modalin mobilnya juga, kan gitu ya. Yang pemilik barang, pemilik mobil merasa kan mobil nggak saya pakai, masa saya mesti modalin? Nah, nggak seperti itu. Hukum asalnya yang namanya biaya maintenance perawatan apapun bagi benda yang digadaikan itu adalah tanggung jawab si pemilik. Nah, ini konsekuensi tambahan, ya. Kalau nggak mau repot, saling percaya, sudah nggak usah pakai jaminan, selesai, kan gitu ya. Saling percaya, nggak mau repot, nggak usah pakai jaminan, sehingga nggak ada kewajiban tambahan, kan gitu ya, yang seperti itu. Nah, ada juga marhun bihi yang dia hutangnya itu, apa namanya, hutangnya itu bukan ain, bukan dain. Gitu ya, bukan ain, bukan dain. Hutangnya apa? Hutang janji. Gitu ya, hutang janji. Ini nggak masuk. Ya, kan dikatakan apa namanya, marhun bihi harus merupakan hutang yang memungkinkan dipenuhi. Nah, barang ain tidak sah, barang lain sah. Adakah selain kedua itu yang kita sebut sebagai hutang? Dia bukan ain, bukan dain. Ada, namanya utang janji. Gitu ya. Utang janji. Salah satunya misalnya kalau di zaman dulu itu adalah janji terhadap seseorang atau janji untuk membawa seseorang ke pengadilan. Gitu ya, jaminan, menjaminkan, kan kita pernah bahas itu ya, jaminan, menjaminkan diri seseorang. Nah, itu adalah jenis hutang yang nggak bisa dipenuhi dengan gadai. Kita berjanji mau bawa si A ke pengadilan. Bisa nggak kita ganti dengan barang gadaian? Nggak bisa, gitu ya, nggak bisa. Gitu. Nah, yang seperti ini juga bukan objek hutang yang bisa masuk ke akad rohon, akad gadai. Apakah nggak boleh? Boleh, tapi masuk yang lain, gitu ya. Jadi sesuatu yang nggak masuk di akad ini bukan berarti mutlak nggak boleh, tapi bisa jadi dia masuknya ke jenis akad lain, jenis transaksi lainnya, gitu ya. Sehingga kita harus bisa melihat transaksi ini seperti ini, pilihannya apa saja. Kemudian kita melihat yang paling memungkinkan kita jalankan itu yang mana, gitu ya. Jadi saya seringkali mencontohkan gini, ya. Bentuk pekerjaannya sama, tapi kemungkinan akadnya ada macam-macam. Contoh, si A minta tolong si B untuk menjualkan barangnya. Si A punya motor, si B itu dimintain tolong untuk menjualkan barangnya. Pertanyaannya, akad antara A dengan B itu apa? Pilihannya ada 3. Ya, pilihannya ada 3. Yang pertama kita sebut sebagai samsaroh, akad maklar. Nah, itu ya, akad maklar. Si A menyuruh si B sebagai maklar. Maka ketika akad yang digunakan sebagai maklar, konsekuensi hukumnya juga konsekuensi hukum akad samsaroh sebagai maklar. Ada syarat dan ketentuannya, ada pembagiannya, ada hak dan kewajiban. Bagaimana maklar itu bekerja? Itu yang pertama.
Yang kedua, bisa menggunakan akad wakalah, mewakilkan. Saya mewakilkan motor saya dijualkan oleh si B. Itu kedua. Maka konsekuensi hak dan kewajibannya sebagaimana akad wakalah. Atau yang ketiga, itu bisa akadnya namanya ijaroh. Kamu saya pekerjakan, gitu ya. Saya kasih uang jasa untuk jualin motor saya. Kan jasa, boleh dibayar kan gitu ya. Namanya ijaroh, ya, akad kerja. Kerjanya apa? Jualin motor. Tiga-tiganya sama-sama. Si A minta tolong si B jualin motor. Tapi perbedaan akad itu menentukan hak dan kewajiban masing-masing. Maka inilah yang harus dipertegas. Kenapa? Kalau enggak nanti repot. Si A nganggap saya kan cuma ngewakilin minta tolong. Nggak ada apa-apanya. Si B pikirnya kan saya ini jadi maklar, harusnya dapat komisi. Itu ya. Repot ketika akadnya tidak clear di awal, gitu. Maka ini harus jelas, gitu ya. Perbuatan yang sama, tapi memungkinkan akadnya berbeda-beda, kan gitu. Sehingga akadnya harus diperjelas. Nah, begitu pula ketika kita bicara perpindahan barang, jual beli segala macam, namanya hutang piutang, pinjam meminjam, itu nggak harus fix pada satu jenis akad. Memungkinkan, oh ini ternyata bisa masuknya ke akad ini, bisa masuknya ke akad ini, itu dipersilakan, nggak ada masalah. Sesuatu yang tidak masuk di sini bukan berarti nggak boleh. Bisa jadi dia sesuai dengan yang lain, gitu ya. Nah, yang terakhir untuk syarat dari marhun bihi, ya, hak dari marhun bihi artinya objek utang harus diketahui dengan jelas dan pasti, gitu ya. Atau diperjelas, yaitu nilainya jelas atau tetap. Yang kedua, dia itu lazim atau mengikat. Dan yang terakhir, dan jelas spesifikasinya. Nah, ya. Artinya objek hutang yang mau dijaminkan dengan barang, objeknya harus jelas. Saya punya hutang ke satu orang, ini hutangnya ini beberapa kali. Saya sempat hutang 5 juta, sempat hutang 50 juta, sempat hutang 25 juta. Nah, ketika memberikan barang gadaian harus jelas untuk utang yang mana. Itu maksudnya ya. Harus jelas untuk utang yang mana. Utang seluruhankah? Utang satu bagiankah atau utang yang mana? Maka di sini harus diketahui dengan jelas dan pasti. Lebih repotnya lagi kalau berhutang kedua orang, kemudian dilempar, nih saya gadein barang, yang ada berantem doang, gitu ya. Atau yang lebih gila dalam sistem sekarang adalah ada orang yang menggadaikan barangnya ke dua orang yang berbeda. Pernah tahu? Biasanya yang kayak gitu yang bisa tuh bangunan, tanah dan bangunan, gitu ya. Kadang ada aja yang mau menerima, gitu. Sudahlah suratnya disekolahkan, gitu, masih punya kebutuhan, tempat fisiknya digadaikan pula. Ada yang seperti itu, gitu ya. Itu kan lebih kacau, artinya nggak memenuhi syarat ini, gitu ya, nggak memenuhi syarat ini. Nah, maka ketika kita bicara objek hutang, maka objeknya nilai harus jelas, harus nilai yang tetap. Berapa hutangnya? Kayaknya 5 juta, tapi 6 juta, kayaknya 5,5. Nah, itu nggak boleh. Jelas dulu objeknya.
kayaknya bulan depan utangnya nambah. Ini juga nggak sah gitu ya. Utangnya harus jelas gitu ya. Yang kedua, utangnya itu lazim. Lazim itu artinya ngikat. Jadi bukan utang, punya utang nggak? Ya kalau dia begini, utangnya lunas. Tapi kalau nggak begini nanti punya utang. Nah itu utangnya nggak mengikat kan gitu ya. Harus utang yang memang sifatnya fix. Hutang gitu ya. Sudah pasti. Bukan hutang yang tergantung. Bukan hutang yang memang masih ada sangkutan lain gitu ya. Dan jelas spesifikasi, artinya spesifikasi hutangnya jelas. Saya hutang 100.000. 100.000 apa? 100.000 rupiah kah? 100.000 dolar kah? Kan gitu ya. 100.000 emas kah? Kan gitu ya. Harus jelas spesifikasinya. Sehingga memenuhi unsur yang jelas dan pasti tadi. Utangnya nggak berubah-ubah, nilainya tetap, sifat utangnya memang sudah mengikat sebagai hutang, bukan sekedar rencana hutang. Nah, kan berarti belum mengikat kan kalau rencana hutang gitu ya. Belum mengikat dan jelas spesifiknya hutangnya apa sih, kayak apa, seberapa gitu ya. Nah, ini adalah syarat objek hutang yang diperbolehkan. Objek ini ada rohannya, ada gadainya. Gitu. Kalau objeknya di luar ini, gimana dong? Gak boleh ada benda gadaian. Maka seperti tadi, orang minjem mobil tidak boleh diminta menggadaikan sesuatu. Karena objek hutangnya bukan sesuatu yang boleh ada akad rohan. Gitu. Bisa nangkap ya? Jadi bukan berarti nanti nggak boleh, enggak. Orang minjem mobil ya sudah, pinjam meminjam aja akadnya. Gitu ya. Akad pinjam meminjam. Akad ariah namanya. Gitu ya. Kita sudah bahas kemarin, akad pinjam meminjam. Kalau misalnya ternyata nggak memenuhi syarat, kita minjem uang tapi nggak memenuhi syarat, benda yang kita mau gadaikan nggak memenuhi syarat, gimana? Ya sudah, dain aja gitu ya, atau qard aja, hutang seperti biasa kita hutang gitu ya. Gitu. Karena hutang itu sebenarnya pilihannya itu kan ada 4 macam. Dulu sempat kita bahas sekali, pilihan hutang itu ada 4 macam. Pertama, bahasa kita itu hutang tradisional. Apa hutang tradisional? Cuma pakai akad lisan. Akadnya lisan, saya pinjam uang, oke, ya sudah selesai. Cuma seperti itu. Itu utang tradisional. Ya. Yang kedua, ini utang yang biasanya agak sedikit modern, gitu. Apa? Biasanya untuk sesuatu yang berbesar, utang itu ada saksinya. Kan gitu ya, ada saksinya. Ini utang yang jenis kedua. Hutang piutang yang di situ ada yang mempersaksikan. Boleh nggak ada masalah. Yang ketiga adalah hutang piutang yang tertulis. Itu juga boleh. Itu. Yang keempat adalah hutang piutang dengan barang jaminan. Ya, untuk barang hutang piutang yang boleh ada barang jaminan, ada syarat ketentuannya. Kan gitu. Bagaimana kalau kita combine? Boleh. Saya utang piutangnya ini harus tertulis, ada saksi dan ada barang jaminan. Boleh nggak? Boleh. Yang penting memenuhi syarat. Gitu. Atau ada saksi doangan sambil tertulis. Boleh? Boleh. Ada barang gadai, ada saksi tidak tertulis. Boleh. Ada barang gadai tertulis, nggak ada saksi. Boleh? Boleh, nggak ada masalah. Gitu ya. Itu bentuk hutang piutang yang ada yang kita kenal. Gitu ya. Jadi hanya ada 4 macam itu umumnya, gitu ya. Kayaknya nggak ada yang lain deh, utang piutang. Ya utang piutang ya kayak begitu. Meskipun nanti bentuk objeknya bisa bermacam-macam, ya. Nah, sebenarnya ini ada satu lagi, gitu ya, ada satu rukun lagi, tapi ini saya simpen buat minggu depan, gitu ya. Ini adalah marhun, yaitu benda yang digadaikan, ya. Karena nanti pembahasan mengenai marhun ini pembahasannya akan melebar. Kenapa? Karena terkait nanti dengan apakah boleh untuk digunakan dan lain sebagainya, itu pertanyaannya ke sana. Ya, jadi rukun untuk rohan atau gadai ada 4 atau 5, kalau ini kita satu-satu ya. Ada 4 atau kita sebut 5.
Kalau rahin dan murtahin ini dihitung satu-satu, gitu ya. Setiap rukun punya syarat, gitu ya. Pelakunya rahin dan murtahin punya syarat, akadnya punya syarat, objek hutang punya syarat, benda yang digadaikan punya syarat. Gitu. Hanya untuk bicara benda yang digadaikan ini memang bahasannya lebih mendalam, gitu ya. Lebih banyak pernak-perniknya nanti, gitu ya. Makanya saya pisahkan nanti. Ya, karena ini paling banyak konfliknya di sini. Ya, orang hutang biasa, tapi urusan barang yang digadaikan itu berantem urusannya. Biasanya begitu. Gitu. Ya, insya Allah ini bahasan kita, gitu ya. Nanti untuk marhun nomor 4 ini, buku nomor 4 minggu depan insya Allah kita selesaikan beserta dengan pembahasan yang berada di sekitar marhun tadi, gitu ya, atau benda yang digadaikan.